Adik ipar saya bisa bilang ke mama gitu, "Ma, Kak Ica tuh yang kasihan loh, dia sendirian loh sebenarnya gitu. Kita harus legowo kalau anak-anak ikut Kak Ica," gitu. Saya juga waktu itu bilang gitu, ya kayak adik-adik saya kan pasti pengen anak-anaknya juga seiman kan, begitu juga saya. Terus mama sempat bilang, "Tapi aku nggak mau cucuku tertekan," katanya dipaksa gini-gini. Kalau mau paksa, aku dari 2020 aku udah bikin mereka langsung Islam sama saya gitu kan. Tapi kan ini 3 tahun berjalan kan gitu, bukan waktu yang sebentar ya gitu kan. Kami itu 8 bersaudara orang Padang. Nah ini kakak-kakak perempuan 2 laki ya gitu. Terus anak-anak sama anaknya ini gimana? Iya juga sama ya juga? Alhamdulillah kan ada 2 pasang yang umurnya sama, umur 11 tuh sama, umur 5 sama. Jadi Gimana sampai ketemu sama Mas Muhammad? Suami. Mas Muhammad. Sebenarnya ini teman lama sih gitu. Oh, udah kenal lama. Udah kenal lama. Jadi saya kan tugas di DKI ya, Pemprov DKI. Beliau juga di DKI, tapi saya di Dinas Kesehatan, beliau di Citata, bagian pengawasan bangunan gitu-gitu. Karena beliau arsitek kan latar belakang kesehatan itu latar belakang pendidikannya gitu. Jadinya ada satu grup gitu di Pemprov DKI Jakarta Runners. Jadi isinya yang suka lari. Beliau masuk duluan tuh kalau nggak salah 2018, saya baru 2019 masuknya gitu. Tapi ya sepanjang olahraga kan ya olahraga doang yang dibahas gitu ya, nggak pernah bahas lain gitu. Bahkan nggak tahu kalau beliau duda juga nggak tahu gitu. Terus beliau tuh kayak diem gitu orangnya, jadinya ya nggak berani juga mau negor duluan juga kan nggak berani kayak gitu. Terus karena beliau istrinya sudah meninggal dari 2018 itu. Udah lama gitu, tahu gitu beliau mau lagi dikenal-kenalin sama orang gitu kan, suka dikenal-kenalin. Terus habis itu tahu juga beliau nyarinya sebenarnya yang nggak punya anak atau yang nggak bisa punya anak gitu kan. Terus malah saya jadi mikir, wah aman kan saya punya anak, jadi nggak masuk hitungan, nggak masuk hitungan. Jadi ya teman-teman aja, deket-deket aja kalau lagi ada acara kayak gitu-gitu. Jadi nggak kepikiran sama sekali sebenarnya. Berarti saling kenal, maksudnya Udah bersapa, kenal, iya. Udah kayak temen aja berarti. Ya ada satu grup lah, ada satu grupnya kan yang Pemprov DKI itu gitu. Cuman ya hanya sebatas kalau ada acara, udah urusan lah gitu. Baru gitu. Terakhir kemarin kan sempat diundang Desungkar. Bulan Januari Desungkar itu saya juga nggak sadar sih pakai cincin tuh sebelah kanan, cincin biasa, cincin sendiri gitu. Nah beliau udah lama nggak komunikasi lama, tiba-tiba ya itu WA bilang katanya, saya lihat di Desungkar itu apa, kamu udah ada cincin ya di jari manis, sudah nikah ya katanya gitu kan. Mancing ya. Mancing banget, semoga sama ya gitu kan. Gitu. Enggak, itu cincin sendiri, cuman di kiri itu lagi longgar, jadi saya pindahin ke kanan kan lebih gendut. Jadi lebih nyangkut gitu. Oh gitu, alhamdulillah. Jadi gitu, kalau belum nikah gitu kan, bisa nggak silaturahim ketemu gitu kan. Terus nggak bisa, saya anak-anak ada glamping gitu kan, hari Sabtu Minggu ya glamping gitu. Kalau nggak salah baru ketemu hari Seninnya apa kalau nggak salah itu ngajak mama ketemu sama mama, tapi ngajak makan sama mama bilang udah makan gitu, kata mama saya nggak usah, kalian aja gitu. Nah makan saya pikir juga kayak biasa aja gitu. Terus saya malah cerita saya lagi ta'aruf nih sama ada orang gitu, saya sebut-sebut gitu. Karena emang sekasual itu juga sama dia gitu ya. Kan dia ada naik karena udah lama nggak ini kan. Terus gimana kan ya, enggak ini lagi ada terakhir tuh dikenalin sama ini apa, ada bos gitu kan, kenalin sama ini, mau lihat fotonya enggak, saya bilang gitu. Oh iya gitu. Terus habis itu oh iya gitu. Terus terakhir dia ngomong gitu, baru dia ngomong, aku kan kayak udah pernah ketemu sosok seperti kamu katanya gitu, tapi aku kok malah deket, dikenalinnya sama orang yang standarnya beda sama kamu, kenapa aku nggak sama kamu aja ya, katanya gitu. Aduh. Terus saya bilang,
tapi sama kamu kan belum ada tanggalnya, saya bilang gitu. Kalau ini udah ada plan A, plan B, plan C gitu kan urusan saya tuh ribet banyak. Saya tuh tiap taruh selalu bilang, PR saya masih banyak banget, anak saya gini, orang keluarga saya jadi begini kan. Dikasih tahu semua gitu ya. Pokoknya yang terburuknya saya selalu kasih case terburuknya gitu. Terus saya bilang, sama kamu juga nggak ada tanggal. Ya udah sebelum Ramadan aja. Nggak bisa, saya tanggal 12 tuh udah dibikinin paket umroh gitu kan sama travel kan, terus ke Dubai gitu 11 hari. Saya bilang gitu. Ya udah sebelum umroh katanya gitu kan. Saya langsung berhenti makan. Tadinya lagi makan, saya taruh sendoknya, kayaknya serius. Terus taunya beliau tuh orangnya kayak lucu gitu-gitu aja, tiba-tiba kayak nahan air mata ya, gini-gini ke atas-atas terus gitu, serius gitu mukanya. Saya yang ketawa-ketawa gitu, tapi dianya kayak serius, terus matanya kayak nahan air mata gitu ke atas terus gitu. Terus berarti tinggal tanggal 3, tanggal 10 ya katanya, hari Jumat. Dia bilang gitu. Karena saya bilang tadi, sama kamu nggak ada tanggalnya gitu. Terus berarti hari Jumat tanggal 3, tanggal 10. Ini beneran ya? Saya bilang gitu. Gitu. Iya beneran, kata dia gitu. Ya, besok aku nyari ke masjid ya yang boleh, katanya gitu. Terus pulang langsung ngomong, nanti kalau ada mama, aku langsung ngomong ya ke mama gitu. Aduh, ya udah coba aja, saya pikir gitu ya, kalau emang mama boleh gitu kan. Ada ngomong kali sama mama berapa kali, 5 kali nanya kali, boleh nggak Oma, jadinya boleh nggak Oma, 5 kali nggak dijawab sama si Oma, dibawa lagi ngomong apa sampai akhirnya terakhir mama, ya udah gitu. Ya langsung hari itu langsung. Ngobrol itu tanggal berapa? Itu mungkin di awal ke pertengahan Februari. Karena saya ada kumpul keluarga berdua itu 11 Februari, Mas. Saya ingatnya 11 Februari, itu hari Sabtu. Hari Kamisnya saya baru ketemu sama keluarga internal, adik-adik, ipar gitu, mama gitu kan. Terus hari Jumat baru ngomong ke anak-anak. Jadi itu emang waktu itu cepet banget, sampai ya akad kemarin tanggal 3 berarti nggak nyampe sebulan. Gitu. Tapi prosesnya gimana? Tambah lagi kan anak-anak udah di awal kan udah bilang pokoknya kita nggak mau ada stranger di situ. Dia kan kayak udah menggarisbawahi bahwa udah mama mendingan sendiri aja, mendingan sama mereka aja gitu kan. Nah, ini memperkenalkan bahwa akan ada imam baru yang which is itu akan jadi bapaknya mereka juga gitu, itu gimana? Iya, itu saya pakai dari yang dia ngomong ke mama aja, saya udah ya ampun ini kok serius ya, kok ini beneran ya gitu kan. Gimana ya ini nanti ke adik-adik gitu kan. Satu yang saya khawatirkan kan soal agama, siapa tahu diizinkan tapi nanti anak-anak harus tetap gimana gitu kan. Terus alhamdulillah tiba-tiba ya itu keluarga bisa berkata bahwa ya legowo untuk anak-anak akhirnya nanti bisa ikut sama saya gitu. Yang saya pikir kayaknya itu yang paling sulit kan, mungkin ya udah kamu boleh nikah tapi anak-anak tetap ini gitu. Sampai adik ipar saya bisa bilang ke mama gitu, Ma, Kak Ica tuh yang kasihan loh, dia sendirian loh sebenarnya gitu. Kita harus legowo kalau anak-anak ikut Kak Ica gitu. Saya juga waktu itu bilang gitu, ya kayak adik-adik saya kan pasti pengen anak-anaknya juga seiman kan, begitu juga saya. Terus mama sempat bilang, tapi aku nggak mau cucuku tertekan, katanya dipaksa gini-gini. Kalau mau paksa, aku dari 2020 aku udah bikin mereka langsung Islam sama saya gitu kan. Tapi kan ini 3 tahun berjalan kan gitu, bukan waktu yang sebentar ya gitu kan. Aku nggak paksain kok, aku bilang gitu. Ini juga nanti sama beliau juga nggak akan langsung kalau nggak sholat langsung diapain misalnya gitu kan, juga enggak gitu kan gitu. Alhamdulillah itu. Terus besoknya, besok ketemu sama keluarga, belum ngomong sama anak-anak gitu kan. Pada Isya tuh saya sholat, terus habis saya kumpulin anak-anak tuh gitu. Mama ngomong gitu kan, ada yang propose mami, aku bilang gitu. Dia pengen make me happy, make you happy, aku bilang gitu. Cuman sederhana gitu aja. Terus habis itu, boleh nggak? Aku bilang gitu. Siapa mami gitu kan. Terus aku belum jelasin nyebut nama. Iya ada teman aku, anaknya 7. Iya mau 7 sibling. Gitu. Terus aku kan kaget, kok happy? Kata kamu aku nggak boleh ada stranger in this family. No, it's not stranger, mami, it's your friend, kata dia gitu. Terus mama saya kan mungkin denger heboh-heboh gitu, buka pintu kan. Kenapa? Aku udah ngomong mah. Terus
nggak apa-apa, aku bilang gitu. Langsung pelukan gitu. Aduh, langsung lega banget. Yang sama adik-adik aja udah alhamdulillah gitu kan. Yang kayak kita mikir ribet-ribet banget gitu kan ya. Ternyata ya memang harus selalu husnuzon billah sama Allah tuh bener banget ya gitu kan. Ternyata mungkin yang kita khawatirkan nggak pernah terjadi, malah yang kita harapkan terjadi dengan gitu aja gitu kan. Kadang kita udah mikir, nggak jadi deh, nanti gini gitu. Ternyata suruh ngelangkah dulu gitu kan. Masya Allah. Ya kan yang punya kemampuan untuk berubah hati-hati itu aja loh. Allah, iya. Besoknya ketemu keluarga udah yang langsung akur banget, ngeblend banget gitu. Padahal baru pertama ketemu kan sama keluarga kakak-kakaknya suami gitu kan. Gitu. Suami itu 8 bersaudara, orang Padang. Nah ini kakak-kakak perempuan, 2 laki ya gitu. Terus anak-anak sama anaknya ini gimana? Iya juga sama ya. Juga? Alhamdulillah kan ada 2 pasang yang umurnya sama. Umur 11 tuh sama, umur 5 sama. Jadi mereka tuh udah langsung banget. Abis akad itu pagi, siang itu kami langsung ke Jogja. Nginep di hotel, baru di hotel doang. Honeymoon tapi rame-rame. Oh gitu ya, bertuju langsung. Itu juga kita maksudnya cek ombak ya, cek ombak. Alhamdulillah nggak ada yang nangis, nggak ada yang berantem kan, nggak ada yang sakit, itu udah alhamdulillah banget gitu kan, lancar gitu Mbak sampai terakhir. Nggak bawa Mbak kan, saya nggak bawa Mbak gitu, tapi mereka ini kompak banget. Terus sempet kan, mami mau tidur sama kamu yang paling kecil kan, sorry ya ini lagi parents sama parents, cewek sama cewek. Karena saya lagi ada meeting penting. Seru banget ya gitu, ya alhamdulillah gitu, bisa ngeblend gitu sih. Yang kita nggak ngira ya, pikir kan masih nanti bertahap. Kita udah mikir yang resiko-resikonya, nanti kalaupun belum ini nggak apa-apa ya, iya nggak apa-apa, maksudnya kita kan pelan-pelan ya gini-gini gitu. Oh tapi memang dari awal itu semua udah dibicarain ya, maksudnya dari suami bawa 4 gitu ya, dari dokter juga bawa 3 sampai gitu. Keuangan, harta itu kan dibahas di depan. Di awal semua. Iya, karena kan ya beliau kan mungkin punya pengalaman juga gitu-gitu, sempat sih, maksudnya kan kita pokoknya semua selesaikan dengan hukum Islam kayak gitu-gitu gitu. Itu ya, kalau misalnya udah tahu ilmunya udah enak gitu ya. Jadi apa balik ke situ lagi gitu kan, nanti saya ini acuannya sama gitu ya. Panutannya. Masya Allah, pas belajar gitu ya. Ini menarik ya, jadi sekarang lagi bahagia banget tuh sih. Pernah nggak sebahagia ini sebelumnya? Apa ya? Ini ekstranya karena itu ya, tadi udah ada dalam iman Islam itu sih yang bikin beda gitu kan. Mungkin sama-sama menikah lagi, itunya mungkin mirip ya, maksudnya udah ada pasangan gitu kan. Tapi ya itu tadi jadi dibawanya semua ke ibadah gitu kan. Jadi saya tuh sering ngeliat di Instagram beliau tuh kurikulumnya itu anaknya tuh suruh ngafalin Quran, maghrib mengaji, gitu-gitu yang gitu-gitu. Jadi aduh, waktu dulu ya berpikir ih keren banget. Tapi dulu nggak tahu kalau beliau tuh udah ternyata nggak ada istrinya. Saya pikir hebat banget istrinya bisa. Iya. Ternyata nggak ada istrinya. Dan nggak nyangka dia imamku selanjutnya gitu ya. Iya, maksudnya kita kan, waduh enak banget itu kedengeran sama Allah kali ya. Beliau termasuk waktu umroh itu, beliau nitip doa kan, teman-teman pada nitip doa tuh. Saya sampai bawa 1 notos tuh sampai penuh titipan doa orang-orang kan. Saya salin kan yang di WA tuh, saya talin di buku, takutnya pakai WA HP kan nggak ini. Termasuk beliau sebenarnya minta ibu sambung terbaik buat anak-anak. Tapi beliau sebenarnya lagi deket sama orang lain, mungkin lagi ta'aruf juga dengan orang-orang lain. Memang lagi sama orang-orang lain sih sama, gitu. Iya. Itu dia ya. Aduh, kalau jodoh tuh nggak kemana, Allah tuh punya rencana yang paling indah. Apa ada kejutan nggak? Misalnya beliau kan pasti ketahuinya cuma dari luar awalnya gitu. Ketika mengenal beliau sebagai istri, ada hal baru yang menarik. Menarik apa ya? Kemarin itu pertama kali saya ke rumahnya untuk ya masuk kamar tidur gitu kan. Terus ya udah ditunjukin kan. Ternyata rapi banget gitu ya, udah ada space-nya gitu ya. Ini tas kamu taruh di mana? Di sini aja. Jangan, itu udah tempat ini. Ini kamu di sini aja ya. Udah buku kamu di sini aja ya. Ya buku saya banyak. Enggak, segini aja. Lainnya kasih orang aja. Gak mau banyak barang. Ya kecil banget. Rak bukunya kecil banget gitu kan. Ya udah kayak nggak tega gitu kan. Saya dikasih rak tambah 2 lagi. Jadi tapi kecil-kecil juga. Terus masuk kamar mandi. Ini sabun buat mandi pagi, ini buat mandi malam, ini buat habis olahraga. Ada 3 sabun. Itu kalau saya, kata dia gitu.
Saya aja yang perempuan mandinya kayak satu jenis aja sabunnya. Oh gitu, ada 3 sabun. Mandi, malam, mau olahraga beda-beda. Dan itu dia karena dia katanya dia pelupa, jadi barangnya kalau udah di situ lagi. Jadi ini space ini space ini space ini gitu. Nah, kalau anak-anak dari beliau gimana? Lebih gampang anak beliau, karena kan kalau saya kalau taruh sama orang, saya belum pernah kenalin ke keluarga saya. Biasanya saya masuk ke keluarganya yang laki dulu, mereka bisa terima saya. Pas setiap ngomong ke mama, sering mentoknya di mama. Terus saya lanjutin ke anak-anak. Nggak ada yang saya lanjutin ke anak-anak. Oh, jadi nggak pernah atur itu gitu ya? Kalau beliau kebalikannya, karena tadi nyarinya kan udah ibu sambung, jadi selalu langsung dikenalin ke anak-anak kan. Kira-kira Terus anak orang tua beliau udah nggak enggak? ada. Jadi langsung kenalinnya ke anak-anak. Jadi anak-anaknya tuh kayak udah kenal ibu ini, bunda ini, umi ini. Malah kayak ya udah yang Abi happy aja. Oh, udah ada terserah deh gitu ya. Jadi saya masuknya ke sana malah lebih gampang sih gitu. Kalau anak-anak dengan ayahnya gimana? Nah, masuknya dari itu kan anak-anak mulai preteen tuh ya, pengen kamar sendiri gitu-gitu. Masuknya dari itu. Nanti kamu udah disiapin kamar di sana, kamu boleh desain sendiri, nanti Abi yang wujudkan desainnya. Masuknya dari hal yang mereka gitu suka sih. gitu ya, bener-bener. Terus nanti ya kalau tadi kan kemarin aku kan waktu bilang boleh nggak mami nikah lagi, kan dibilang nggak boleh. Ya udah, tapi kalau nggak boleh berarti nggak apa-apa ya, kita nggak bisa keluar negeri gitu kan. Aku kan single parent, aku nggak punya uang banyak, aku bilang gitu. Gitu. Nggak apa-apa, nggak usah keluar negeri, nggak apa-apa kata dia gitu kan. Asal karena tadi nggak boleh stranger kan, nggak boleh minta barang mahal-mahal, aku bilang gitu. Aku nggak ada uangnya, aku bilang gitu. Iya nggak apa-apa mami, it's okay, it's fine gitu. Pas ini ya nanti berarti udah bisa keluar negeri ya. Iming-imingnya. Tapi nggak tahu ya, doa kita kan insya Allah ya dijabah ya Allah. Iya gitu sih, kemarin tuh kayak gitu. Sebenarnya udah sempat menatanya gitu. Ini rasanya kayak lagi kita dengerin indahnya jatuh cinta gitu ya. Walaupun ini bukan yang pertama, tapi rasa keseruannya seru banget ya, maksudnya. Tetap berasa ya. Ta'aruf anak dengan orang tua dengan anak, bagaimana menyambungkan dua keluarga gitu ya ibaratnya. Kalau dulu aja kan mungkin cuma kita berdua aja kan, laki-lakinya sama perempuannya, paling keluarga, orang tua apa segala macam. Kok ini kan anak-anak gitu ya, sosok yang udah deket banget sama kita, dan kadang mereka bisa terima atau enggak tuh itu punya peranan penting banget gitu. Sekali mereka bilang enggak aja, pasti kita kepikiran juga, aduh nggak mungkin mau ngejalanin, anak-anak nggak setuju apa. Ini lebih berat sebenarnya, tapi ketika semua berjalan dengan mulus gitu ya, dengan indah, otomatis bahagianya juga beda gitu pastinya. Jadi pas traveling seru banget nih kayaknya. Seru banget. Bener. Jadi anakku kan doa masih begini kan, di depannya suami gitu kan, terus suamiku gini. Kok doanya masih gini. Terus ya udah, terus pas lagi di bandara dia duduk sebelahnya anakku kan yang kecil kan, ayo mau take off kan, zikir dulu gitu kan. Dia bingung zikir gitu, astagfirullahaladzim aja katanya gitu kan. Terus anak tangannya kan begini kan, gini tangannya gitu. Dia kan gini, terus aja astagfirullahaladzim, maskernya kan gerak-gerak tapi nggak tahu kan ngomong apa gitu kan. Tadi dia udah gini, udah mau berangkat tuh ya doa dulu tuh, dia begini lama gitu kan. Terus tiba-tiba dia gini doanya gitu kan. Terus habis itu zikir aja astagfirullahaladzim gitu, nanti bismillah pas mau berangkat. Terus dibuka sama suamiku, dibuka gini, terus dia udah bener nyebut astagfirullahaladzim. Hal-hal sederhana gitu sih, kan belum bisa ngafal doa panjang. Jadi cuman kalau mau mulai bismillahirrahmanirrahim, pas udah sampai landing alhamdulillah gitu, yang sederhana gitu sih. Masih gitu dibiasain gitu kan, salam assalamualaikum gitu, yang gitu pas baru kalau aku good night bisa gitu kan. Assalamualaikum gitu. Yang ikhtiarnya itu sih kita bawanya kan ke ibadah tadi ya. Ini kan pernikahan, rumah tangga kan ibadah terpanjang gitu kan. Ya khususnya terutama ya tadi buat anak-anak gitu, arahnya sih ke sana sih gitu. Kalau enggak mungkin saya udah biasa sendiri, beliau kan udah biasa sendiri juga sebenarnya kan. Tapi kita memilih untuk nikah itu kan karena ada sesuatu yang harapannya lebih besar lagi gitu. Aduh, seneng banget ya. Kita juga terus mendoakan terus semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Jadi ibaratnya waktu awal kita dengar kisah dari dokter ini, bagaimana keberanian dari dokter, mungkin itu putusan yang nggak mudah ya, kemudian bermualaf dan ya pasti akan banyak sekali adjustment yang sulit gitu ya.
terus kemudian harus dihadapi dengan sendirian gitu. Sendirian menjadi seorang muslimah yang kemudian juga ya pasti nggak mudah juga gitu. Banyak sambil belajar, sambil adaptasi itu nggak mudah. Tapi bisa dijalani dengan kesabaran dan Allah kasih hadiah gitu bertubi-tubi gitu hadiahnya gitu ya. Mudah-mudahan akan jadi istiqomah ya. Mungkin ada pesan nggak buat para mualaf juga yang sekarang ini lagi mungkin dalam proses? Selalu khususun bila sama Allah sih. Kalau itu saya selalu gitu, selalu prasangka baik sama Allah. Karena kan dibilang Allah melakukan sesuai prasangka hambanya. Kadang yang kayak kita pikir sepertinya kita GR gitu ya, ih Allah baik, Allah memberi. Sebenarnya itu bentuk penolakan Allah bisa. Sebaliknya ketika Allah kayaknya nolak nih, kayak saya bisa nggak jadi tadi ya dengan yang lain gitu. Sebenarnya Allah sedang memberikan kok yang lebih baik gitu. Jadi selalu susun bila. Kadang yang kita tadi khawatirkan, kita takutkan gitu, ternyata nggak terjadi gitu ketika kita jalankan gitu. Sebaliknya yang kita harapkan itu yang Allah kasih sama kita. Jadi selalu prasangka baik aja sama Allah gitu. Insya Allah dimudahkan. Amin. Dok, terima kasih banyak waktunya, ceritanya. Sama-sama. Aduh, Masya Allah, bahagia selalu. Salam juga buat Abi. Insya Allah bisa ketemu ya. Ya semoga lancar perjalanan umrohnya nanti. Amin, Insya Allah. Waduh, ini bahagia banget ya, kita dengar banyak ceritanya luar biasa, nggak pernah fail ya, kita tanya pasti ada hal baru yang kita rasain juga gitu ya.